Udah? Makasih, Bu. Udah, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya. Nah, jadi kalau relaksasi baja, ya, kalau relaksasi, maksudnya kehilangan tegangan akibat relaksasi itu adalah terjadinya selama lifetime daripada beton plat tegang tersebut. Jadi dia relaksi tersebut adalah akibat pembebanan yang terjadi pada elemen struktur tersebut, mengakibatkan dia merelaksasi, jadi kayak melandut gitulah ya. Nah, memanjang, dia udah jelas kalau relaksasi itu nanti kebacanya melalang, memanjang, dan akhirnya istilahnya kalau ekstrimnya dia mencapai leleh, tapi tidak juga ya. Nah, intinya itu adalah ada dua macam kehilangan tegangan, yaitu secara langsung, yaitu yang terjadinya pada saat fabrikasi atau proses pembuatan elemen struktur beton plat tegang sendiri, dan yang kedua adalah dia terkait dengan waktu. Jadi maksudnya selama lifetime lah istilah kita, ya. Oke, yang pertama kali kita coba membahas yang kemarin kita ulang saja, yaitu kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis beton. Yang dimana kita ketahui tadi perpendekan elastis beton itu terjadinya saat fabrikasi daripada elemen struktur beton plat tegang sendiri. Ya. Di sini dikatakan ketika tendon mentransfer tegangan kepada beton di sekelilingnya, beton akan mengalami perpendekan seperti tadi saya sudah jelaskan. Pada saat yang bersamaan, tendon juga akan mengalami perpendekan karena strain melekat dengan beton di sekelilingnya. Jadi dia melekat, jadi kita anggap dia perilakunya sama. Ya, hal ini menyebabkan tendon mengalami kehilangan sebagian gaya tegangan yang dimilikinya. Itu maksudnya perpendekan elastis beton. Kehilangan tegangan akibat perpendekan elastis beton. Nah, di sini saya ambil dari Nawi, ya. Di sini dia membedakan mana elastis shortening konkret ini terjadi pada tahap-tahap di mana aja, pada pretension member dan post-tension member. Nah, cara bacanya seperti ini. Nih ya, kursor saya kelihatan nggak bergerak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ya, nah, pertama kali ya, bukan elastic shortening aja ya. Ini ada berapa? Setidaknya ada 6 macam kehilangan tegangan. Pertama kali, elastic shortening of concrete atau kita sebut dengan IS ya. Biasanya dia terjadi pada saat transfer. Kalau di pretension member ya. Kalau pada post tension member dia setiap saat dilakukannya penarikan atau istilahnya penarikan tentu jacking ya. Karena kalau di pretension dia penarikan tendonnya cuma sekali yaitu sebelum pengecoran. Tapi kalau di post tension itu tergantung dengan pelaksanaan dan desainnya akan menghitung akan dilakukan penarikan berapa kali ya. Jadi maupun di pretension maupun di post tension, dua-duanya dia mengalami kehilangan tegangan akibat elastic shortening of concrete. Ya, di mana kehilangan tegangan elastic shortening of concrete ini diberi simbol ada delta, FP, ES. F-nya tegangan, P-nya pre-stress, dan IS-nya adalah elastic shortening. Sedangkan delta di sini adalah total daripada kehilangan tegangan yang diakibatkan oleh elastic shortening. Oke. Selanjutnya adalah kehilangan tegangan yang diakibatkan oleh relaksasi tendon. Seperti tadi saya katakan, relaksasi tendon itu dia terjadinya adalah, nah kita lihat di sini, kalau pada pretension, relaksasi tendon itu bisa terjadi saat sebelum dan setelah transfer. Ya, nah ini yang saya suka katakan. Contohnya yang saya bilang kita ikat tali sepatu, udah gitu ditarik kuat, dan gitu pas kita lepas mau bikin kita di situ terjadi relaksasi, ya artinya kehilangan tegangan.
Nah, jadi di situ, nah itu namanya before, artinya terjadinya sebelum ya, dan setelah transfer. Oke. Nah, tapi kalau pada post tension ya, dia selalu terjadinya setelah transfer. Nah, di sini karena terjadinya ada sebelum dan sesudah, makanya di sini dikatakan ada interval waktu terjadi, yaitu TI, ini apa TI apa TJ sih? TI ya. TI saat ya sebelum terjadi relaksasi, dan yang TJ adalah setelah ya. Lalu sedangkan simbolnya adalah FPR. R-nya untuk relaksasi. Oke. Lalu creep of concrete. Nah, tadi kita tahu tadi relaksasi tadi jangka panjang, maksudnya tergantung dari waktu. Creep juga tergantung, ini karena sama perilakunya creep sama shrinkage, kita langsung bahas berdua. Nah, ini dua-duanya terjadi tension maupun post tension adalah setelah transfer tegangan dari tendon ke beton. Ya, karena ini hubungannya dengan waktu, kembali di sini ada interval waktu. Kalau creep konkret istilahnya adalah CR, sedangkan shrinkage atau rangkak adalah SA. Ya. Lalu ada friction. Nah, di sini friction adalah gesekan. Gesekan yang biasanya terjadi antara si tendon dan yang ada di sekitarnya. Ya. Nah, di sini terutama adalah hubungannya saat penarikan tersebut di sekitar angkur dengan wedges biasanya ya di sini. Makanya terjadinya dia pada saat jacking, pada saat penarikan. Oke. Dan terakhir adalah kehilangan tegangan akibat angkur ya. Ini juga sama, terjadinya adalah akibat gesekan atau adanya slip dudukan daripada angkur. Karena biasanya kita kasih tarikan besar, angkurnya sendiri kan itu biasanya kan dia temporary ya, temporary kita taruh di situ, dia bisa bergeser. Itu pergeseran tersebut juga mengakibatkan dia kehilangan tegangan. Oke. Selanjutnya kita mulai ke elastic shortening ya. Ini ada dua beda cara menghitungnya. Kali pada member pretension dan yang kedua pada post tension. Pada pretension ya. Sorry, saya salah bicaranya. Ini rangkuman yang tadi ya, rangkuman yang tabel yang ini ya. Di sini diberi rangkuman bahwa kalau pada pretension member yang akan terjadi itu ini. Akibat kehilangan tegangan elastic shortening, akibat relaksasi, creep, dan shrinkage. Namun kalau pada post tension yang terjadi adalah akibat anchorage, akibat friction, elastic shortening, relaksasi, creep, dan shrinkage. Ya, jadi kehilangan tegangan pada post tension ini sudah jelas lebih banyak kehilangan tegangannya daripada pretension. Ya. Jadi nanti kita akan menghitung satu-satu ini. Berapa akibat elastic shortening, berapa akibat relaksasi, dan seterusnya. Kan kita langsung ke elastic shortening yang pretension element. Ya. Nah, di sini kembali lagi dikatakan bahwa penarikan daripada tendon itu dia akan memperpendek panjang atau bentang daripada elemen tersebut. Nah, di sini karena saat penarikan itu si tendon sudah berada di dalam beton, makanya perpendekan daripada beton itu terjadi sama dengan perpendekan daripada si tendonnya. Itu maksudnya. Ini ada delta ES, ini ada kehilangan bentang panjang akibat elastic shortening. Nah, sedangkan rumusnya kalau tadi kita lihat di sini adalah delta ES atau regangan atau perubahan atau perpendekan panjang yang terjadi. Maka kalau kita lihat bahwa regangan sendiri adalah theta ini adalah besarnya perpendekan dibagi dengan L.
Ini rumus umum banget ya, dari SMP kita juga sudah belajar. Nah, namun demikian, regangan sendiri, kalau ini kan secara fisik, ya nggak, secara fisik. Regangan sama dengan perpendekan dibagi panjang awal, gitu kan. Ini secara fisik. Nah, kalau secara beton prategang secara keseluruhan, jadi bukan hanya fisik, secara kita lihat mata aja memandang lah istilahnya visual, tapi material dan beban ikut serta, di mana regangan ES itu kita tahu bahwa regangan itu adalah gaya dibagi modulus elastisitas. Ya. Nah, di mana gayanya sendiri atau kita bilang tegangan, sorry di sini tegangan bukan gaya, tegangan adalah kita tahu adalah berapa beban atau gaya tarik tenden awal dibagi dengan luas penampang daripada beton. Ya, sehingga kalau kita substitusi dua persamaan ini, ya, maka ini kalau saya ganti FC menjadi PI per AC, maka regangan ES atau persamaan ini menjadi seperti ini. Ini matematis banget ya, sederhana. Oke? Nah, karena ya kita tadi sudah tahu bahwa kejadian pemendekan ini kan saat transfer. Artinya apa? Artinya perpendekan yang terjadi pada beton sama pada strandnya atau tendennya juga bareng. Nah, jadi di sini ada persamaan yang umum sekali. Di sini kehilangan tegangan akibat elastic shortening, yaitu ini sama ya rumusnya, rumus dasar banget ini ya. Sama dengan modulus elastisitas dikalikan regangannya. Regangan ES-nya kita masukkan rumus ini, kita substitusi ke rumus ini, sehingga dapat ini. Kalau kalian perhatikan di sini ada modulus elastisitas baja atau tenden dan ada modulus elastisitas daripada beton. Di mana secara internasional kita sepakat rasio antara modulus elastisitas baja terhadap modulus elastisitas beton kita sebut dengan N. Jadi N merupakan rasio antara modulus elastisitas baja terhadap beton. Ya, dengan demikian kalau ES per EC kita ganti dengan parameter N, maka rumus delta FPES adalah menjadi N kali PI per AC. Dan kita juga tahu tadi kembali lagi PI AC itu apa tadi? PI AC itu ini, PI AC itu adalah FC. Jadi dengan kata lain kita bisa menghitung bahwa kehilangan tegangan beton prategang akibat elastic shortening besarnya adalah N dikali FCS. Oke, di mana N adalah rasio antara modulus elastisitas baja terhadap beton dan FCS merupakan rasio atau perbandingan atau PI dibagi AC atau berapa besarnya tegangan akibat gaya tarik tenden terhadap penampang. Jadi ini adalah rumus dasar untuk kita dapat menghitung berapa besarnya kehilangan tegangan daripada akibat elastic shortening pada beton prategang. Kita coba contoh soalnya. Ini saya ada yang bisa bantu saya nggak ya? Ini apa soalnya kan ini kan masih pakai ins dan segala macam nih. Saya pengen ada yang bisa bantu saya ngegambarin ini dirubah jadi meter, tapi soalnya soal saya. Ini kan gambarannya gambar dari buku Nawi. Jadi saya bikin soal sendiri. Di kelas ini ada yang belum kebagian transit atau ngerjain prategang belum? Halo? Di sini udah dapat semua belum yang ngerjain tugasnya? Yang bikin PowerPoint itu bukan Ibu? Yang pokoknya hubungannya dengan prategang, bukan plat cetak ya. Kan ada yang transit bab 1, bab 2, yang dari Pak Andri segala macam. Di kelas ini udah kebagian semua belum? Soalnya saya belum sempat ngecek. Ada yang belum kebagian belum? Udah ngerjain semua? Maksudnya kalau belum itu saya perlu tolong editin itu. Kalau bikin PowerPoint mah udah, Bu. Udah. Makanya udah semua di kelas ini? Nggak ada yang belum kebagian? Udah, Bu. Oke, sudah kelas lain aja. Ntar saya share poin lagi ya. Jadi
Ya, di sini ini kamu lihat visualnya aja, nggak usah lihat angka-angkanya ya, karena angka-angkanya ngaco ya. Nah, di sini kita punya pretension beam ya, balok untuk pretension ya. Di sini mempunyai bentangnya, baloknya 12 meter. Jadi kamu jangan lihat angka-angka ini ya. Bentangnya 12 meter, lebar dan tinggi baloknya, lebarnya 400 dan tingginya ada 600 ya. Dan begitu dari hasil perhitungan desain ternyata diketahui dia memiliki tendon 10 buah. Oke. Nah, di mana mutu tendonnya adalah ini. Lalu luas penampang tendonnya sekian, modulus elastisitas tendon, dan modulus elastisitas daripada beton. Di sini kita disuruh menghitung besarnya kehilangan tegangan akibat efek pemendekan elastis beton. Oke. Nah, jadi sebetulnya kita akan menghitung ini. Ya, kita akan menghitung itu. Di mana artinya di sini kita harus menghitung berapa parameter N, berapa PI, dan berapa AC. Oke, di pertama kali saya hitung N, di mana N ada rasio modulus elastis baja dibagi beton, kita masukkan angkanya, maka didapat 6,01. Lalu kita hitung AC, luas penampang daripada beton adalah B kali H, dapat senilainya. Lalu kita akan menghitung PI, di mana PI adalah rumusnya diketahui seperti ini, 0,75 FPU kali APS. Oke, kita masukkan nilainya, FU-nya diketahui, APS-nya diketahui. Oke, sehingga dari sini semua kita bisa menghitung delta FPES, yaitu seperti ini. Kita masukkan semua nilainya, maka didapat di sini bahwa kehilangan tegangan pada beton prategang akibat elastic shortening ada 27,28 MPa. Ya, nah, oke, di sini adalah tadi sebentar, ya. Nah, lalu kalau kita menghitung FPS, ya, FPS ini adalah berapa gaya tarik atau berapa tegangan yang diakibatkan oleh gaya tarik tendon tanpa eksentrisitas, ya adalah PI per APS seperti kita biasa tahu. PI-nya diketahui, APS-nya diketahui, maka dia dapatnya sekian. Ya, nah sekarang yang ditanya adalah kan kehilangan tegangannya ini delta yang ditanya. Tapi kalau kita pengen tahu berapa sih, berapa persen kehilangan tegangan pada beton prategang diakibatkan hanya oleh elastisitas shortening. Karena kalau itu ya, nah kita hitung ini awalnya tuh segini semua tegangan yang terjadinya, ya. Nah, sedangkan kehilangan tegangan segini. Jadi akibat elastisitas shortening berapa persen sih dibandingkan ini? Jadi persen kehilangan tegangan dalam bentuk persen elastic shortening adalah pakai gunakan rumus ini. Nah, di sini didapat akhirnya kita dapat 1,95%. Yang kemarin kalau disoalkan saya bilang kehilangan tegangan tuh rata-rata maksimumnya 20%, tapi udah total ya. Udah istilahnya dari 6 macam kehilangan tegangan yang tadi kita jelaskan di tabel. Nah, ini baru daripada elastic shortening, dia 1,95%. Sampai sini ada pertanyaan? Ini kemarin udah ya, cuma saya ulang lagi karena kemarin agak tidak nyaman. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Tadi adalah pada member pretension atau member yang kita tarik duluan baru dicor. Nah, bagaimana untuk post tension? Nih, ya. Ini adalah kehilangan tegangan akibat pemendekan elastis shortening ya, atau elastis shortening atau pemendekan elastis, namun pada balok yang post tension ya. Nah, pada balok yang di sini kita menggunakan rumus ini nih. Saya nggak akan baca ya di ini sendiri ya. Ini besarnya kehilangan tegangan pada post tension ini ya, dia dipengaruhi oleh salah satunya adalah jumlah jacking atau berapa kali kita menariknya. Gitu loh. Jadi kalau ditarik bareng-bareng semua, ditarik satu-satu, ditarik tiga-tiga, itu beda-beda kehilangan total daripada kehilangan tegangannya. Ya. Nah, kita langsung ambil contoh aja nih supaya enak. Nah, tadi kan dalam contoh tadi ya nomor 1
Kan diketahui tenden ada 10 buah. Dan diketahui juga tadi apa? Bahwa kehilangan sebentar, yang 27 itu mana tadi? Supaya saya nggak lupa. Yang 27 ini adalah kehilangan tegangan elastic shortening. Taruh ini, oh ini masih pretension. Saya salah di sini ya. Oke, ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah dia bilang, kalau saat penarikan tendon kita lakukan, sekali tarik 2 buah tendon, berapa ya kehilangan tegangannya? Tuh dia juga pengen kalau 1 kali tarik setiap 1 tendon berapa? Jadi kalau ini kan kalau 2 tendon sekali tarik kan ada 10 tendon. Berarti sekali berapa kali tarikannya? Ada 5, ya kan? Halo? Ya, Bu, 5. Ya, Bu, 5. Ya. Nah, kalau yang ini setiap satu-satu berarti ada 10 kali tarik. Tapi kalau ini semua tendon ditarik ya berarti sekalian 1 kali tendonnya, ya. Nah, ini kita berarti ada 3 soal nih. Kita bandingkan mana yang lebih kecil, apa yang lebih besar, atau mempengaruhi enggak jumlah penarikan sama total kehilangan tendon, ya. Ini kita jawab yang pertama, di mana kita nariknya itu sekali tarik 2 tendon pada waktu yang bersamaan, ya. Nah, di sini dikatakan, ya, sepasang tendon terakhir dia tidak akan mengalami kehilangan tegangan. Jadi kehilangan tegangan terakhir kalau tadi kita 5 kali, berarti pas 2 pasangan sepasang tendon yang terakhir itu dia tidak mengalami kehilangan tegangan. Tapi sebaliknya, sepasang tendon yang pertama kali kita tarik, dia maksimum kehilangan tegangan paling besar. Yaitu sama seperti tadi kita dalam pretension, ya. Pretension kan tadi sama ya, 27 ya, karena pretension kan sekaligus juga kan pretension, ya. Nah, sekarang kita caranya adalah untuk menghitungkan masalah ini, kita hitungin tadi kan kita ada 5 kali penarikan nih, ya kan? Nah 5 kali penarikan ini adalah untuk pembanding, ya. Artinya seakan-akan begini loh, ya. Ini dia seakan-akan kita itu, karena kita juga tahu bahwa yang kelima itu pasti 0, jadi sebetulnya kita cuma narik istilahnya 4 kali, dikurangin 1 aja. Asalnya tadi 5 kali tarikan jadi 1. Dikurangin 1 jadi dari 5 jadi 4. Nah, sekarang ini untuk penarikan pertama, pasangan tendon pertama, ya, dia full. Artinya tadi 4 kali penarikan, maka di sini kita tulis di atasnya 4. 4 per 4 kan jadi 1. Dikaliskan jadi, ya. Tapi tendon kedua, penarikan kedua, ya, dia sudah berkurang kan, tadi kan sudah terjadi 1 kali penarikan. Nah, ini tendon sekarang sehingga 3 kali penarikan sisanya. Jadi kamu tulis 3 per 4 dari total. Dapatnya sekian. Sedangkan pasangan tendon ketiga, dia sudah dilakukan penarikan 3 kali. Jadi sisanya tinggal 2 kali penarikan istilahnya gitu. Jadi 2 per 4. Nah, demikian yang keempat. Yang keempat berarti kan tinggal 1. Di 1 per 4. Sedangkan tidak ada penarikan lagi. Ya. Nah, semua ini adalah besar-besarnya kehilangan tegangan. Kita jumlahkan dan kita rata-ratakan. Jadi ini semua angka-angka ini kita masukkan dan dibagi 5 karena ada 5 kali penarikan. Jadi artinya rata-rata kehilangan tegangan pada post tension member kalau dia dilakukan dari 10 tendon itu 5 kali penarikan, yaitu setiap penarikan 2 tendon, maka besarnya kehilangan tegangan itu 13,64 MPa. Kalau kita lihat di sini, berarti ya dengan tadi kita ambil 2 tendon, jadi beberapa kali penarikan,
itu ternyata kehilangan tegangannya setengahnya, separuhnya daripada pretension. Tadi kan pretension kan 27,5. Nih, pretension kan nih, tadi kan 27,28 karena dia dilakukan bareng-bareng. Tapi di sini post tension dengan dilakukannya 2 tendon, jadi 5 kali pertarikan, dia ternyata 13,64, artinya 50% daripada kehilangan tegangan yang dilakukan saat pretension. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk penarikan sekali tariknya 2 tendon dari 10 tendon? Ada pertanyaan? Belum Bisa ada, Bu. dimengerti? Kenapa? Belum, Bu. Belum ada. Oke. Belum ada, Bu. Oke, sudah. Berarti saya bisa lanjutkan ya. Sekarang untuk soal yang kedua, jawaban untuk kedua, di mana dia bilang ditariknya satu persatu tendonnya. Ya sama seperti tadi, kan 10 kali kan, 10 dikurangin 1, karena yang terakhir kan 0 ya. Jadi nih, jadi 9, jadi di bawahnya pembagian 9. Jadi yang pertama udah pasti dia full, paling besar kehilangan tegangannya, dia 9/9. Yang kedua 8/9 terus akhirnya sampai ke 0. Sehingga kalau kita hitung totalnya semua adalah seperti ini dan kembali hasilnya sama. Ya, yang tadi berapa? Yang tadi di sini 13,64, yang dua-dua kalau yang satu-satu hasilnya juga sama 13,64. Ya. Artinya apa? Artinya akan lebih baik kita lakukan berstep, jadi tidak langsung sekaligus. Ya. Nah, karena dia akan ngirit 50%. Nah, tapi kalau dibandingkan pretension maksudnya. Namun yang soal nomor 3, kalau langsung semua ditarik bareng-bareng, itu dia tidak ada kehilangan tegangan. Itu bertolak belakang dengan pretension. Pretension juga kan dilakukannya barengan, tapi dia malah paling gede sekali. Tapi kalau di sini di post tension, malah kalau bareng-bareng semua dilakukan penarikannya, maka kehilangan tegangannya tidak 0. Nanti kalau ke lapangan, ya makanya kalau kita lihat di lapangan, misalkan kalau kamu lihat ya gambarnya gini, misalnya saya punya balok nih, Oke, ada beberapa tendon, misalnya kayak tadi lah ada 5 tendon ya, misalnya ada 5. Ini ada 5 tendon, 1, 2, 3, 5. Nih, masing-masing tendon ada beberapa strain lah ya, pokoknya di dalamnya ada strain-strainnya lah ya. Oke, ya, dalamnya ada strain. Nah, oke, ada strain ya. Nah, biasanya di lapangan dilakukan tuh bukan begini, oh saya tarik tendon pertama ini, udah selesai yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Mereka nggak melakukan ini. Tapi mereka melakukannya tidak secara menerus gini ya, tapi acaknya ada tujuannya. Menurut kalian kenapa ya mereka lakukan gitu? Kenapa enggak sih paling atas, turun ke bawah, nah nggak begini gitu loh. Tapi ngacak dia. Kira-kira kenapa ya? Salah satu alternatifnya adalah mereka lakukan gini. Misalnya saya melakukan ya. Saya akan melakukan yang di tengah pertama. Yang kedua saya akan lakukan paling atas. Yang ketiga saya akan lakukan paling bawah. Yang keempat atas lagi. Yang kelima ini. Tapi saya tidak akan melakukan, oh ini pertama, kedua, ketiga, keempat, atau sebaliknya. Tapi saya akan melakukan acak kayak tadi di tengah, lalu saya ambil paling atas, saya ambil paling bawah, saya ambil di atas lagi yang belum, dan saya ambil di bawah. Kira-kira kenapa ya saya lakukan seperti itu? Yuk kameranya hidupin lagi semuanya, kita ngobrol. Kenapa dilakukan seperti itu? Kenapa nggak berurutan aja, nggak ngacak-ngacak, kok Ibu senang ngacak-ngacakan? Kenapa nggak, oh paling atas atau paling bawah,
naik ke atas satu, naik ke atas satu. Tapi dia seperti itu loncat-loncat. Kira-kira kenapa ya? Ajri, kira-kira kenapa? Indah, Salsa, Iqbal, Irsyad, ayo nyalain kameranya. Logikanya mah kayak biar Kenapa? nggak ketarik sebagian gitu Bu. Jadi misalnya kalau dari atas berurutan teh kayak atasnya dulu gitu ketarik-tarik kayak gitu sih Bu. Tarik, dia kecekek gitu. Intinya tuh keseimbangan, ya. Jadi kalau misalnya dari atas aja, udah gitu di bawah ntar belakangan. Ntar jadi kayak distribusi, transfer tegangan, juga merata. Jadi apa intinya apa? Kita harus menghindari stress concentration. Kita harus menghindari tegangan terkonsentrasi. Jadi jangan di satu titik, satu sisi aja gitu. Ntar di situ cepet runtuh. Di bawahnya belum apa-apa, di atas sudah runtuh duluan. Karena apa? Tegangnya terkonsentrasi di situ. Jadi niatnya itu, jadi kamu bagi-bagi gitu loh. Ya kayak tadi saya mulainya dari bawah dulu, dari tengah dulu. Kamu boleh aja, Abu saya mau mulai dari paling atas, oke. Yang keduanya kalau saya bakalan ambil langsung ke paling bawah, gitu loh. Ya, jadi intinya menghindari stres konsentrasi. Jadi kita tidak mau tegangannya itu terkonsentrasi karena kalau tegangan terkonsentrasi yang terjadi keruntuhan awal prematur. Ke betonnya dihancur semua. Oke? Ya, jadi bukannya memperkuat ntar malah ngancurin. Oke? Jadi itu kenapa? Jadi tolong nanti kalau kamu jadi supervisor di lapangan, hati-hati ya, jangan so tahu ya. Ntar kamu bilang kenapa sih ngacak-ngacak? Ntar kamu diketawain orang. Oke, jadi maksudnya adalah seperti itu. Oke, jadi please hindari stress concentration. Yuk, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke kehilangan tegangan akibat gesekan. Ya, jadi tadi udah elastic shortening pada pre-tension member sama post-tension member, ya. Nah, sekarang kita kehilangan tegangan akibat gesek. Kehilangan tegangan terjadi pada elemen pasca tegangan akibat gesekan antara tendon dan saluran beton. Saluran beton, nggak enak banget ngomong saluran beton ya. Kita bilang aja duct, ya udahlah nggak apa-apa. Saluran beton dalam kurung duct. Oke, ya. Itu ada gesekan di situ. Ya, walaupun istilahnya kamu kan Bu ada nonton namanya ada growthing. Kapanan growthingnya juga ipis-pisan. Jadi mau tidak mau ada terjadi gesekan saat penarikan tendon antara si tendonnya sendiri atau strainnya sendiri dengan duct. Oke, dia akan menghasilkan kehilangan tegangan. Besarnya kehilangan tegangan ini merupakan fungsi dari bentuk atau kesalasan tendon atau kita sebut dengan efek kelengkungan atau curvature effect, ya. Jadi maksudnya adalah di sini besarnya kehilangan tendon itu, jadi kalau yang melengkung banget atau yang flat lurus itu akan beda kehilangan tegangannya, ya. Nah, itu maksudnya curvature effect. Yang kedua adalah akibat wobble effect. Wobble effect itu adalah alignment-nya. Alignment itu adalah tentang kamu bukan orang jalan ya. Kalau orang jalan mah ya dia ngerti. Jadi kayak kamu kan kebayang kan yang saya pernah ceritakan kalau parabola. Tendon itu kan bentuknya parabolik ya. Ada yang ke atas naik amplitudonya gitu, ada yang ke bawah. Nah, itu namanya alignment ya. Nah, jadi kehilangan tegangan juga selain dia kurvaturnya atau kelengkungannya, juga dia elemen alignment-nya atau posisi alurnya gitu ya. Eksentrisitasnya kan karena dia parabolik kan sepanjang bentang kan eksentrisitasnya beda-beda. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang kecil, ada yang besar, maksudnya itu. Wobble effect itu. Oke. Nah, sekarang nilai koefisien kehilangan tegangan seringkali disempurnakan ketika persiapan untuk oke lah ya. Ini mah teori banget, kita lihat langsung deh ya. Oke, ini nih. Jadi efek kelengkungan tuh ini. Jadi ini adalah kelengkungan. Jadi kita pengen tahu dia R-nya ini, lengkungnya ini berapa. Itu urusannya nanti ke sana. Ya.
Nah, sedangkan ini friksi itu maksudnya begini, kalau tidak ada friksi, dia segini nih sebetulnya tegangannya. Tapi ada friksi, dia akan berkurang. Itu maksudnya. Ya. Nah, sedangkan ini ada akibat bubble effect tadi. Bubble effect itu adalah jadi kalau ini makan begini ke sini. Kadang-kadang ada yang begini ke bawah, ada lagi ke atas, ke bawah gitu lah ya. Ini adalah bubble effect, ya. Ini yang saya katakan ini ada R-nya di sini, ya. Ada berapa sih besarnya? Oke. Nah, ini ya tadi bubble effect itu ya ada nilai K nanti di rumus yang akan kita gunakan nih. Ini nanti cara menghitungnya pakai rumus ini. Kehilangan tegangan akibat gesek itu. Yaitu ada mu. Di sini mu itu koefisien kelengkungan atau curvature tadi kita katakan. Ada K. K itu wobble coefficient. Ya, yang terkait dengan material daripada tandemnya apa. Sedangkan L bentang daripada balok. Ya. Sehingga kalau kita balik lagi lihat ke sini. Balik ke sini ya. Oh, sini. Ya, ini. Kita lihat di sini. Jadi kalau misalnya kamu seperti kemarin kan kita banyak ngedesain pakai berapa tendennya 7 wire strain. Nah, ini ada 7 wire, di sini juga ada 7 wire, di sini ada 7 wire. Nah, kamu lihat ya, dia materialnya apa? Oh, di sini dia bilang tendennya dibungkus oleh metal yang fleksibel. Kalau di sini dia tendennya kayak dibungkus juga selabung tapi bentuknya duct, tapi dia rigid banget metalnya. Ya, nah kalau ini dia tendennya dilapisi oleh material mestik, ya, dan ini juga yang lain lah ya, ini material ya. Nah ini semua kondisi ini spesifikasi tenden itu akan berhubungan dengan koefisien wobble maupun curvature coefficient. Jadi contohnya kalau saya pakai 7 wire strain, berapa ya wobble coefficientnya sekitar sekian. Ya nggak tahu berapa pasnya, mungkin saya ambil 0,001, boleh kan? Antara sekian. Dengan ini. Biasanya ini adanya saat kamu belanja atau menggunakan dari VSL atau Fractioning, mereka yang akan kasih tahu berapa besarnya wobble coefficient sama curvature coefficient. Karena ini hubungannya ada sama manufacture ya. Manufacture pembuatan produksi daripada tenden itu sendiri. Oke. Jadi kita akan menggunakan kehilangan tegangan akibat gesek itu rumusnya ini. Ya, dimana kita tahu nih FPI itu rumusnya ini, ya. PI sendiri adalah gaya tarik inisial, APS ini luas daripada penampang tendennya, dan mu koefisien kelengkungan yang tadi kita dapatkan, demikian juga wobble coefficient. Sedangkan alfa, nih alfa tuh ini nih, alfa tuh ini. Kalau ini adalah tendennya, dia merupakan parabola, dan ini kita ambil ya dari garis singkungnya. Ini ada alfa per 2, alfanya sendiri di sini. Maka secara matematis ya, kalian bisa hitung sendiri. Ya ini langsung aja lah ya. Kalian silakan ngecek kalau nggak percaya. Hitung sendiri, maka ternyata besarnya alfa itu adalah Y per X. Mana itu Y? Y itu ini nih. Y itu ini, kita nggak bisa bilang diameter ya. Karena jari-jari ya. Karena kalau jari-jari kan ini sama ke sini sama. Iya nggak? Ini enggak. Ya jadi ini tingginya lengkungan ini kita sebut Y dibagi X. X sendiri adalah ini dari ujung parabolanya ya dikali 8. Itu ada alfa. Di mana X sendiri secara matematis juga kita bisa hitung X sendiri adalah L per 2 dan Y adalah H per 2. Ya. Jangan salah ya, jangan anggap ini X adalah B. Jadi ini B per 2, ini H per 2 ya. Oke. Oke, kita langsung ke soal ya, soal nomor 3 ya. Soalnya kita lanjutkan dengan soal yang tadi sama ya. Kita soal alignment. Oke, ya. Ini dia ada balok post tension beam ya. Kita lanjutkan dari yang tadi. Di sini dia bilang tipe tendennya diketahui 7 wire strain, uncoated strain, inflexible metal sheeting. Ya, dia bilang ini. Ya, jadi ini hubungannya dengan koefisien tadi kelengkungan ya, sama koefisien apa satu lagi tadi wobble tadi ya. Nah itu, oke. Kita lanjutkan ya.
Nah, di sini diketahui tadi dari soal pertama L-nya 12, APS juga tadi diketahui, PI juga di soal nomor 2 tadi kita sudah hitung, ini penampang baloknya B sama H, dan kita langsung aja hitung bahwa X adalah L per 2, dan Y adalah H per 2. Ya. Dan lalu kalau kita lihat dari tabel, nih tabelnya, tadi dia bilang dia pakai tendennya flexible metal sheeting, yang ini. Ya, tapi 7 wire, ini ada wire tendon dan 7 wire strain sama high strength bars. Sedangkan dia pakai yang 7 wire strain. Maka di sini ya ini kira-kira aja lah, nanti kalau ujian mungkin saya akan tentukan berapa besarnya Kak ya. Di sini berapa dan koefisiennya juga berapa. Oke, atau kamu ambil tengah-tengah juga boleh, tapi biasanya kenyataannya kalau di lapangan kita langsung minta dari pabrik. Karena dia yang ngirim barangnya, kita tanya berapa nilai K, berapa nilai mu, ya, untuk supaya kita bisa memperkirakan berapa kehilangan tegangan yang terjadi. Jadi tadi ini nilai-nilainya. Oke, ini nilai-nilainya. Sehingga kita bisa menghitung berapa besarnya kehilangan tegangan akibat gesek. Kita masukkan, di mana tadi ini FPI adalah PI per APS, kita hitung. Lalu sehingga FPI sudah tahu mu, alfa, K, dan L sudah kita hitung sebelumnya, maka kita dapatkan di sini bahwa kehilangan tegangan akibat friksi ada 279,3. Kalau kita ingin tahu akibat friksi ini berapa persen sih dari kehilangan totalnya, yaitu kita hitung sama rumusnya dibagikan FPS, FPS-nya tadi sekian, maka kita dapat ternyata gesek itu akibat kehilangan tegangan akibat gesek itu terbesar ya, yaitu 20%. Ya ini soalnya saya kurang bagus ya, karena pada umumnya kehilangan tegangan itu maksimum udah 6 macam 20%, ini baru satu macam 20% ya. Jadi ya ini mas soal aja saya asal masukkan nilai. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kayaknya kita sampai sini dulu. Jadi nanti minggu depan kita 2 kehilangan tegangan lagi, terakhir 2 kehilangan tegangan lagi. Lalu kita akan membahas mengenai pracetak lebih dalam. Karena selama ini kemarin kan kamu yang presentasi, ya kan? Pracetak itu seperti apa? Nah, sekalian nanti ada tamu datang, ada 5 orang, 6 orang mahasiswa RPL yang akan gabung. Jadi dia gabungnya nanti pasti kalian melakukan RPL, pracetak. Ya. Pertanyaan saya adalah sekarang UTS kedua mau kita lakukan termasuk kehilangan tegangan apa tidak? Atau mau torsi sama geser saja? Kalau menurut saya kita cuma geser sama torsi aja. Karena kalau kehilangan tegangan juga dimasukin, nanti bahan UTS kita nggak jadi UTS. Ya nggak? Ini kita mau UTS kedua atau mau langsung di UAS semua? Pracetak, torsi, geser, kehilangan tegangan. Terlalu banyak ya? Iya nggak? Iya, Bu. Ya, jadi kalau menurut saya mendingan UTS keduanya kita geser sama torsi. Nanti untuk UAS-nya kehilangan tegangan sama pracetak. Ya, begitu. Atau nggak mau ada UTS kedua, langsung aja nanti UAS semuanya. 4 topik. Mau gimana? Kalau iya mau ada UTS kedua, minggu depan kita geser, bisa keburu kamu lupa kan? Geser sama torsi? Iya. Ibu maaf, waktu kemarin tuh UTS kedua tuh bekas besar. Yang diganti tugas besar, Bu. Betul. Maaf ya, saya udah pikun nih. Banyak tuh yang urusannya jadi oke. Jadi udah masuk, udah submit belum? Saya lupa. Soalnya saya belum ngecek, kerjaan saya banyak banget. Udah, Bu. Udah submit, Ibu, sudah submit. Sudah, Bu. Oke. Udah, Bu. Iya. Saya boleh curhat nggak sama kamu? Boleh, Ibu. Boleh, Bu.
Tahu nggak, saya lagi pusing berat sekarang karena banyak deadline tugas daripada jurusan dan Polban yang harus masuk tanggal 5 Desember. 5 Desember itu berapa hari lagi? Apa aja yang harus masuk e-learning nih yang kita buat rame-rame ya, yang sekarang saya presentasikan juga termasuk. Itu semua harus selesai nanti tanggal 5 Desember, padahal saya belum selesai dan harus di video dan harus ada suara. Jadi kepala saya udah cenut-cenut, itu satu. Udah gitu apa? Harus melakukan evaluasi kurikulum yang disuruh si Nadine Teh Menteri. Sama, tanggal 1 Desember harus masuk. Pusing ya? Ada satu lagi, apa lagi? Oh, harus bikin roadmap, itu urusan UPPM katanya. Sama, harus masuk tanggal 5 Desember. Udah gitu apa lagi? Yang curhat yang saya harus benar kasih tahu sama kamu, begini. Biasanya selama ini saya ngajar mata kuliah ini, kehilangan tegangan tuh hampir tidak pernah saya jelaskan. Kenapa? Waktunya habis. Nggak keburu waktunya. Kenapa? Karena cara saya ngajar, saya nggak pernah pakai slide. Saya selalu nulis di papan tulis. Kita ngitung bareng-bareng, kamu ngecek bareng-bareng, pakai kalkulator, ya kan? Jadi paling satu pertemuan itu satu soal, gitu loh. Ya, dan satu topik. Kadang-kadang satu topik geser aja sampai 4 minggu, gitu loh. Karena lama neranginnya. Nulisnya belum saya nungguin kamu nyalin, ya kan? Lama. Sekarang kamu udah disuapin semua, saya nulir. Ya enggak? Saya harus mempersiapkan kan? Jujur kemarin saya kan kemarin bukan yang ngada-ngada, tapi ya Allah alam lah ya, Allah yang Maha tahu ya. Saya nggak tidur. Yang saya sengaja ya udah UTS kamu gini. Kenapa? Memberi waktu saya untuk kerjain. Kalau enggak seperti sekarang saya nggak bisa ngajar kan? Kayak kemarin kan enak ya ngajar pakai tulisan saya. Bisa kebaca. Kan tuh. Gitu loh. Dan kamu kebayang ngetik pakai angka berapa lama nulis ngetiknya? Tahu nggak? Tadi malam saya dari kemarin siang sampai malam baru dapat satu soal ngetik. Hebat kan? Sebenarnya kemarin saya pengen teriak sama kamu, tolongin dong tikin, tapi kan kamu harus ada di samping saya. Dan kamu nggak bisa baca tulisan saya dan belum bisa menjelaskan. Kalau di PowerPoint kan sekarang saya udah jelaskan semua. Titik komanya ada. Ya, gitu. Jadi maksud curhat utama saya adalah apa? Jujur sebetulnya substansi secara kurikulum yang harus kamu dapat, kamu udah beres, sudah selesai. Istilah nama kalau kita offline ya, saya nggak masuk juga nggak apa-apa. Udah beres substansinya. Sekarang karena masih baru UTS udah beres, saya ngerasa feeling guilty ya. Maknya UTS, orang baru UTS, kita udah habis. Nggak lucu kan? Ya, artinya sekarang saya harus susah payah mencari materi baru. Dan harus saya tulis baru, dan saya harus pelajari lagi, harus bikin soal baru kayak tadi, bikin soal lagi, dan bisa kalau soal aneh-aneh kan, ntar kamu ketawa, tuh tadi saya udah pusing, alah maknya 20%, kan nggak boleh, tapi saya udah males untuk ganti soal lagi, kan berarti nggak gawe gede saya, mendingan kamu aja ntar yang bikin ya, soal ya, nggak boleh 20% ya, totalnya semua nanti, kayak gitu. Itu curhat saya intinya. Maksud saya supaya tidak ada fitnah di antara kita ya. Saya udah papayahan, ntar kamu bilang si ibu nyantai, nggak mau masuk, malas. Apaan yang malas? Saya lagi pusing kepala, lagi cenut-cenut. Oke, jadi jujurnya seperti itu. Jadi sebetulnya silahkan kamu juga cek di silabus, di kurikulum, mata kuliah ini udah habis sebetulnya. Cuma karena seperti saya bilang tadi, karena proses daripada online ternyata cepat, karena prosesnya semua disuapin, istilahnya semua sudah ada. Saya tinggal ngebaca kan cepet ya. Oke. Nah, jadi kemungkinan sisanya kita akan yaitu tadi biasanya kita akan bahas kehilangan tegangan, kita bikin 3 kali pertemuan ya. Jangan cepet-cepetnya. Ntar saya tambah pusing cari materi lagi. Ya. Nah, udah gitu sisanya nanti kita membahas pracetak. Oke? Oke, ya sudah. Tolong dong difoto, di absen. Makanya tadi saya nyantai jam 2 aja ya. Masalahnya tadi saya belum beres. Yuk, siapa yang foto? Trina, Bu. Gina, sok mana Gina tadi mana? Ya Gina. boleh Bu. Oke, yuk. Katrina. Pujinya belum on. Puji belum. Puji. Belum on. Oh, Pujinya belum on. Yaudah, yuk.
Bisa lagi ngapain dia? Kita Sekarang ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Udah, Bu. Oke. Nanti tolong ya, saya tuh sering, ini seperti sekarang nih udah azan. Jadi saya matiin laptop, terus saya sholat. Begitu saya udah lupa, nggak balik laptop lagi. Artinya apa? Saya suka lupa untuk share sama kalian. Share ke Google Classroom materinya. Jadi tolong kamu kalau misalnya 1 hari nggak ada, kamu WA saya, Bu, belum di-share gitu. Oke? Ya? Iya, siap, Bu. Pokoknya udah liur nih, udah banyak Baik, Bu. Oke ya, ya. Assalamualaikum. Semangat Ibu. Tadi chat sama saya pokoknya untuk absen ya. Makasih, Bu. Ibu. Makasih Bu, sehat selalu Ibu. Amin, kamu juga semua. Selamat sore Ibu. Weh, hostnya Aul, euy. Premium. Hostnya Aul, euy.